Dalam melakukan penelitian, seringkali kita menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Apa definisinya? Kenapa kita menggunakannya dan kapan kita menggunakannya? Simak terus sampai akhir. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel ini. Dengan mengikuti channel ini, Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, bahkan disertasi. Ya, semoga bermanfaat. Bagi yang baru bergabung, selamat datang. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Dan yang sudah lama bergabung dan menjadi subscriber, saya ucapkan terima kasih ya. Yang belum subscribe, silahkan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang wawancara atau interview. Apa definisi dari wawancara atau interview? Nah, banyak ahli atau dalam literatur kita sering melihat atau membaca bahwa interview atau wawancara diartikan sebagai suatu upaya dari peneliti untuk secara langsung mendapatkan informasi dari partisipan, dalam hal ini adalah informan, terkait dengan suatu hal. Nah, pendapat ini, pandangan ini didapat secara langsung menggunakan verbal dan bahasa langsung dari informan dengan kata-katanya sendiri. Dalam wawancara ini yang kita dapatkan adalah satu hal yang unik, yang khas, yang otentik, pandangan dari para informan. Nah, wawancara bisa dilakukan juga one on one ya, satu persatu. Kita peneliti dengan satu orang informan, atau mungkin juga kita peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan. Kalau kita dalam tim peneliti juga kita mungkin sekali juga kita ada beberapa orang yang kita wawancarai, bisa satu orang atau dua orang. Nah, kenapa kita menggunakan wawancara? Seringkali karena kita ingin mendapatkan respon yang cepat, respon yang langsung dari seorang informan. Nah, selain itu juga karena seseorang yang akan kita wawancarai mungkin mengalami kesulitan kalau harus melakukan dalam bentuk tertulis. Apakah karena waktunya, apakah karena mungkin ya tidak bisa menulis, atau karena mungkin perbedaan bahasa ya, dan lain-lain. Selain itu juga kita menggunakan wawancara kalau memang kita bermaksud melakukan probing ya, mendapatkan informasi tapi dengan sedikit mengarahkan gitu. Mengarahkan dalam koridor bahwa kita ingin mendapatkan jawaban yang memang sejujurnya gitu ya, yang sesuai dengan pandangan dari para informan tersebut gitu. Nah, yang lain adalah alasan kita wawancara bila kita juga ada unsur kedekatan dengan orang yang kita wawancarai tersebut. Artinya kita bisa menemui ya, kita bisa melakukan hubungan dengan telepon atau mungkin dengan wawancara yang sifatnya mungkin direkam juga gitu ya, melalui audio, visual gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi alasan kenapa kita melakukan wawancara. Satu hal yang terpenting yang perlu diperhatikan dari wawancara ini atau alasan melakukan wawancara apabila kita memang ingin mendapatkan satu informasi yang sangat personal ya. Artinya memang informasi ini khusus, unik, spesial bila didapatkan dari orang tersebut. Jadi informasi ini bukan informasi yang kebanyakan bisa kita peroleh dari orang yang sifatnya umum gitu ya. Makanya kita melakukan wawancara adalah kepada informan yang paling paham, most knowledgeable person gitu dalam penelitian kita. Nah, bisa juga kita melakukan atau kita sebut narasumber ya. Kita melakukan interview pada narasumber tergantung pada topik penelitian kita tentunya. Apakah itu memang pembuat kebijakan misalnya, para birokrat, atau juga mungkin bisa kepada para pemangku kepentingan lainnya gitu. Misalnya kita melihat pada masyarakat, kelompok masyarakat, individu,
atau mungkin juga bahkan kita menanyakan kepada pengamat, atau juga kita bisa menanyakan pada pelaku bisnis yang praktisi. Jadi banyak sekali orang yang bisa kita wawancarai atau narasumber yang akan kita wawancarai tergantung dengan topik kita. Nah, pemilihan narasumber ini tentu kita harus memperhatikan satu, bahwa narasumber itu paling paham tentang topik yang kita teliti. Yang kedua, bagaimana kita memiliki akses terhadap narasumber tersebut. Ya, kita menghubungi yang bersangkutan dan yang bersangkutan juga bersedia kita wawancarai. Yang ketiga, juga kita memiliki waktu, kesediaan waktu dari narasumber itu sendiri untuk memberikan wawancara kepada kita. Nah, kombinasi dari tiga hal ini paling tidak bisa menjadi pengantar Anda untuk mewawancarai seseorang narasumber. Hal lain yang penting yang perlu diperhatikan dari wawancara, ketika kita memilih wawancara ini adalah ketika kita melihat bahwa informasi atau data yang akan kita dapat ini semata-mata bisa dilakukan hanya karena interaksi kita dengan narasumber tersebut, dengan melakukan wawancara yang intens, ya, diskusi yang intens. Tidak harus lama gitu, bisa juga dalam hitungan menit, ya, 30 menit, oke, 1 jam akan lebih bagus, atau bahkan mungkin kalau waktunya banyak bisa 2 jam. Dari situ digali sangat banyak pandangan-pandangan baik pribadi dari narasumber itu, atau ketika kita mewawancarai narasumber dalam kapasitas sebagai jabatannya atau posisinya sebagai pemangku kebijakan, pemangku keputusan, pembuat kebijakan, ya, atau partisipan dalam suatu kegiatan tertentu. Nah, ini adalah satu poin yang penting. Dan biasanya juga narasumber itu akan lebih nyaman bila wawancara atau informasi dilakukan pemberiannya secara verbal dibandingkan misalnya dia harus menulis, ya, atau membuat laporan, ya, mungkin tidak ada waktu. Tapi ketika ditanya secara verbal, nah, dia langsung menjawab gitu, karena biasanya informasinya sudah ada di kepala gitu, ya, bahkan di luar kepala. Artinya sangat paham gitu narasumber. Atau seringkali juga kita peneliti memberikan satu draft pertanyaan atau semacam TOR gitu kepada narasumber, yang kemudian narasumber menyiapkan. Nah, kemudian di situ nanti narasumber akan menjawab berdasarkan pertanyaan kita, namun juga terus bisa bergulir, ya. Nah, kita juga akan bahas, ya, berikutnya adalah tentang tipe-tipe dari wawancara yang kita lakukan. Ada 3 tipe wawancara. Yang pertama adalah fully structured, yang memang secara terstruktur. Yang kedua adalah semi structured, ya, yang sebagian terstruktur. Atau yang ketiga, ya, yang unstructured, yang memang tidak terstruktur. Nah, secara singkatnya, yang terstruktur yang pertama adalah wawancara yang memang sebelumnya daftar pertanyaannya sudah diberikan kepada narasumber, ya, sudah diset sebelumnya, sudah ditentukan, dan narasumber hanya menjawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sedangkan yang kedua, yang semi structured, itu adalah pertanyaan-pertanyaannya sudah diset, sudah diberikan kepada narasumber juga, tetapi dalam proses wawancara bisa saja urutan pertanyaannya dirubah, atau kemudian di situ juga berkembang pertanyaan-pertanyaan yang lain, gitu, ya. Nah, sedangkan yang ketiga, yang terakhir, unstructured interview, itu adalah suatu interview yang memang mengalir begitu saja. Jadi tidak ada satu daftar pertanyaan yang sudah diset sebelumnya, tetapi yang terpenting adalah satu tema utama, tema besarnya ini mau bicara apa. Nah, dari situ penanya, ya, biasanya peneliti akan melontarkan satu pertanyaan umum, dan dari situ kemudian bisa snowballing, ya, bisa terus menggali pertanyaan-pertanyaan lanjutan, baik dari sisi jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden maupun pertanyaan-pertanyaan baru. Jenis unstructured ini biasanya peneliti adalah peneliti yang sudah berpengalaman, ya, yang sudah memiliki jam terbang tinggi dalam melakukan interview, atau juga pernah atau sangat familiar dengan topiknya, sehingga tanpa daftar pertanyaan pun dia tahu apa yang akan ditanyakan, arahnya kemana. Yang terpenting adalah siap merespon dari jawaban
dari narasumber. Jawaban dari narasumber itu kemudian di follow up lagi, ditindaklanjuti dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, seringkali kalau interviewernya baru belajar atau penelitinya baru belajar, seringkali sulit membuat pertanyaan lanjutan yang merupakan hasil dari respon dari narasumber. Nah, makanya kenapa para peneliti yang baru mulai biasanya memilih yang fully structured atau paling tidak semi structured ya. Nah, karena di situ biasanya ada fleksibilitas dari penanya, kemudian ketika mendapat jawaban dari narasumber, kemudian terus bergulir pertanyaan-pertanyaan lanjutannya. Nah, itu tadi sepintas tentang wawancara, definisinya, kapan kita menggunakannya, dan tipe-tipe wawancara yang kita lakukan. Apabila Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa ya, like dan juga share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe. Nah, jangan lupa juga lihat video-video saya sebelumnya tentang penelitian ya, sukses belajar di perguruan tinggi, menulis skripsi, ujian skripsi, bahkan kemudian untuk tesis maupun disertasi. Selamat berjuang para pejuang-pejuang skripsi. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.